Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur di dalam Makom Majelis Zikir Marifatullah, yang pada saat kesempatan kali ini kebetulan akan kembali kami menayangkan Mujakaroh bersama guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang kebetulan beliau sudah ada di kediamannya, dan kita kembali menyaksikan, terutama bagi jemaah dan para pemirsa yang masih setia dengan channel YouTube Buya Pasaman kami, di mana pada kesempatan kali ini ada beberapa hal mengenai Ramadan yang masih akan kami katakan mujakarohkan sehubungan hakikat-hakikat di dalam bulan Ramadan itu. Baiklah para pemirsa sekalian, kita langsung saja dengan guru mursyid kita untuk bersama-sama kita menyaksikan mujakaroh, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini masih bisa berjumpa dengan Buya, dan lanjut seperti kemarin untuk bermujakaroh kembali Buya, yang meneruskan mengenai hal hakikat Ramadan. Karena di dalamnya ini Buya, kalau dikaji, ada satu malam yang dikatakan kalau menurut syariat bilang atau orang awam tuh menyatakan turunnya Al-Quran atau dikatakan nuzulul Quran Buya. Di sini ditetapkan di 17 Ramadan. Nah, ini sangat mengusik hati, ingin katakanlah memahami hakikat makna dari turunnya Al-Quran yang selama ini kami pahami di 17 Ramadan ini. Ini hakikatnya seperti apa Buya, dan apa benar 17 ini itu merupakan sebuah tanggal atau ada rahasia di balik 17 Ramadan ini Buya? Mohon penjelasannya Buya. Insyaallah. Sebetulnya cukup praktis aja. Begini, 17 Ramadan atau nuzul Quran itu secara hakikat, kita kena ini ibadah, kita memandangnya kan dengan hakikat. Salah. Kalau kita tahu ini fardu kifayah, hukumnya masih setingkat sholat yang sifatnya fardu kifayah. Nah, 17 ini adalah perhitungan terhadap sebuah nilai ibadah yang mana sifat itu menghadap kepada wujudnya, tapi dalam bentuk amal sa'diyah. Nah, amal sa'diyah inilah yang tidak langsung. Kalau langsung mungkin sholat kita tiap hari, ya, atau 5 waktu sehari semalam. Nah, karena Ramadan ini di rahmat itu tempat, ya, rahmat itu alam. Nah, sementara dan ini sifatnya danul Islam. Danul Islam itu tuh kodrat. Jadi yang dituju itu sebetulnya pemulihan dan penyempurnaan Al-Quran sebagai kodrat diri semata. Al-Quran ini kan kodrat diri. Jadi turunnya, berkahnya, pemberkahan diri itu sangat erat hubungannya dengan nuzul Quran. Bahwasanya kembali kepada umul Al-Quran, asal usul Al-Quran. Dari mana dia berasal, ke situ dia lagi kembali. Nah, inilah dalam rangka hijrahnya diri kita mendapatkan diri fitrah itu yang berkodratkan kepada Al-Quran. Nah, jadi hakikat dari Ramadan ini adalah hukum salat fardu kifayah yang sifatnya sa'diyah, bukan fardu ain. Nah, gitu. Jadi dinamakan dia akan 27 nanti, ini 17. Yang kehadiran
kodrat ini pada sifatnya sendiri itu pindah kepada 27. Tambah menambah, tinggal menambah lagi 10 kodrat Al-Quran besar itu dalam diri. Nah, seperti yang pernah kita terangkan bahwa diri sifat itulah asal usulnya dari kodrat Al-Quran. Sama basar kalam hayat kodrat iradat ilmu itu Al-Quran. Nah, ditambah lagi pada makomnya Nurullah, ya kan? Nur Muhammad, Izzatullah. Nah, inilah 3 kodrat lagi, batin, zat, dan nur. Ditambah sifat 7 jadi 10, masuk 17 hukum ibadah. Nah, bertajalinya kodrat Al-Quran itu kembali kepada diri fitrah, maka maujudlah diri fitrah ini sebagai Al-Quran yang hidup dalam diri manusia. Itu daripada kodratnya dinamakan nuzul Quran. Secara hakikat, mungkin secara syariah dia akan berpandangan beda amaliyah ya. Insyaallah, ya, alhamdulillah. Ya. Lalu dari 17 ini tadi Buya sampaikan ada makom-makom yang 3, lalu yang 7 hingga menjadi 10 dari sifat 7 dan 3 makom yang batin, dan nur, kalau nggak salah, zat, batin, dan nur, kalau tidak salah Buya ya. Berarti kan konteks di sini saya memahaminya ketika di Ramadan ini, kembali ke keterangan Buya yang di tayangan yang lalu, ketika ini dibersihkan maka disitulah turunnya Al-Quran, atau memang sudah jelas yang diri yang hak ini yang Al-Qurannya. Nah, ini bagaimana memahaminya Buya? Memang ini adalah semacam jika bakal Al-Quran, atau memang diri hak itu yang sebenarnya memang Al-Quran Buya? Jadi begini, kalau berpedoman ke Al-Quran, yang menjadi pedoman adalah Lauh Mahfuz Alkitab. Itu pedoman manusia. Ya kan? Tapi manusia adalah pedomannya Allah. Nah, ini yang dikatakan kodrat. Nah, kodrat inilah asal usul daripada Al-Quran. Nah, mana kodrat asal usul Al-Quran? Berkata Allah dengan dirinya sendiri, dengan kauniyah, dan berkata kembali dia dengan diri yang dijadikannya, itu dinamakan dengan Qudsi. Qudsi maujud jadi kudus. Nah, kudus inilah yang dinamakan wahyu. Wahyu inilah yang dinamakan Al-Qadar. Nah, inilah Lailatul Qadar yang ditunggu. Al-Quran itu yang akan datang. Nah, kenapa Lailatul Qadar yang turun? Kenapa tidak Al-Quran aja dibilang turun? Karena yang menunggu ini adalah Al-Quran. Kodratnya yang datang. Oh begitu. Jadi kodratnya yang turun kepada Al-Quran yang hayat. Iya. Nah, ini contoh. Kalau kita dengar Al-Quran itu tidak bunyi. Iya. Betul? Iya. Nah, sama. Di dalam juga tidak bunyi. Hanya batin yang bisa mendengarkan. Mau dengar Al-Quran yang bunyi, lihat orang sholat. Karena fikli kauli. Kauli itu adalah pembacaan kodratnya Al-Quran. Iya. Nah, itu yang kedengaran Al-Qurannya. Ini yang disirkan. Itu yang dimaujudkan Alkitab. Kadarnya, kodratnya, itu yang datang. Maka di dalam menyambut kehadiran dan kedatangannya, maka kita harus mempersiapkan ilmunya. Tentunya tempatnya dulu. Kita sucikan semuanya dulu. Karena ini adalah sumber kesucian. Wahyu yang sangat suci. Qadarullah. Nah, itu makanya dikatakan bulan suci. Jadi sebulan itu pensucian. Nah, artinya masa suci. Kalau orang masa suci kan sama dengan orang masa tenang. Oh iya. Nah, ini masa suci. Nah, dalam masa suci ini, dalam sebulan penuh ini, kita akan menggugurkan kodrat-kodrat hadas dan memerangi nafsu kita agar rohani ini lebih berkuasa daripada akal, pikiran, dan jasmani. Insyaallah. Nah, itu. Ternyata bukan
nuzul Quran itu dikatakan turun Al-Quran itu satu kitab begitu rupanya ini kehadiran kodrat ya Bu ya. Kodrat kadar. Kadarnya Al-Quran ya. Lailatul Qadar. Ya, yang ditunggu oleh kodratnya. Nah, oh begitu. Selalu. Ya. Qara'an itu nih yang kita bicara. Kita bicara Ya. itu kalam. Kalam. Qara itu membaca. Kita bicara nih namanya kalam. Ya. Gitu. Jadi yang alam kata, Ya. alam ucap, inilah ke Al-Quran, Al-Qara'an. Karena kodratnya wahyu, Iya. sampai di dalam dia bernama Al-Qur'ain. Iya. Nah, ada ainnya di situ. Padahal dia kara itu berasal dari ikro. Yang membedakannya bisa dikatakan Al-Qur'an ada ainnya itu kenapa Bu ya? Ain itu nun. Kita harus bisa menyaksikan dan bisa melihat kodrat-kodrat yang sebenarnya. Enggak hanya dibaca atau diucapkan berarti ya, dia terlihat. Contoh surat An-Nur. Ya. Nggak bisa kita cari dengan tulisan. Tapi setelah kita tadabbur Al-Quran itu, maka kita mendapatkan kodrat nur yang sebenarnya. Oh iya. Al-An'am batin. Kita akan lihat. Salah. Jadi ternyata Al-Quran itu hidup karena ada kodrat-kodratnya pada diri Bu ya. Nah, itu dia. Kalau nggak salah di surat apa? Di surat Al-Ankabut 49 Nah, itu. Bu. Al-Ankabut 49. Al-Quran adalah ayat yang Nyata dalam dada. nyata dalam dada manusia. Ya kan? Nyata bagi hakikat dan batin. Iya, iya. Bukan nyata bagi mata. Nah, nyata bagi mata, Lauh Mahfuz itu sudah ada. Lauh Mahfuz itu Al-Quran. Iya. Kitabnya Ibu ya. Kitabnya gitu. Subhanallah. Jadi ternyata dari 17 ini maka terbukalah bahwasanya disitulah letak semacam persiapan mungkin ya akan datangnya kadar Al-Quran itu kali ya. Nah. Makanya dibersihkan gitu mungkin. Makanya Pemahaman saya nih. dia masuk ke rumus 17. Dia tidak mau hadir kalau tidak dalam sholat. Oh begitu. Makanya siapkan kodrat yang menerima, tajalikan dalam sholat. Apa dalam sholat? Dalam ba'danya. Kalau dalam ba'da sesudah salam masih ba'da. Iya. Ya, artinya kita melaksanakan ibadah. Iya. Gitu. Kita laksanakan ibadah. Apa ibadah? Siapkan alam Quran yang sebenarnya. Indu-indu Al-Quran itu. Umul-umul Al-Quran. Tajalli batin Al-Fatihah. Mana umul Quran? Al-Fatihah. Mana Al-Fatihah pada diri? Nur, zat, batin, wujud, sir. Itulah yang siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, bagaimana bertajalinya kepada zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Umul Quran itu kodratnya ada pada diri, yaitu maujud daripada sifat diri fitrah. Diri fitrah bukanlah diri kita. Diri hakikatnya Allah, tempat Allah bersifat. Itulah kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat maujud dalam kodrat umul kodrat. Apa umul kodrat? Batin, zat, dan nur. Itulah diri fanafilah. Oh, subhanallah. Nah, diri fanafilah itu tidak berurat, tidak berdarah, terhentilah nafsu, angkara, muka, dan makan. Nah, itulah kembali kita. Iya, iya. Apalagi perintah Allah itu fana'um filah wal baqa'um filah. Iya. Nah, tetapkan dan kekalkan fana diri fana filah itu. Lenyap engkau mewujudnya sifat filah Allah. Selalu 11 bulan yang akan datang. Tidak boleh lepas dari diri fana filah itu. Rupanya kalau itu berdiri mungkin tidak ada masalah dengan menahannya. Tidak ada masalah. Iya ya. Ya. Karena bukan yang berurat dan berdarah Bu ya. Bukan. Oh, insyaallah. Kalau yang masuk keinginan urat dan berdarah itu adalah makhluk dan nafkah, selera, marah,
bernafsu itu darah. Iya, iya. Nah, itu kadar kemanusiaan. Kalau diri fitrah itu adalah kadarullah yang berasal dari kodrat-kodratnya Al-Quran. Iya. Ini yang nuzul kepada kita. Itulah kodrat yang menunggu. Maka dia sucikan 10 amal besar tadi. Iya. Ya, kita sucikan sampai berdiri menjadi diri al-haqullah. Iya, iya. Kodrat iradat limus sama basar kalam hayat. Iya. Batin zat dan nur. Masuk menjadi diri al-haqullah, diri halus. Disebut dengan diri sabitah. Nyambung lebih ya. Nah, mana dalam upaya kita menahan apa yang kita sucikan, akhir daripada pensucian ini sampai akhirnya kita melihat seperti ayan karajiah, berwujud tapi tidak berselera. Iya. Nah, kalau kita belajar memang bicaranya enak, tapi inilah saat pembuktian. Iya, benar. Bagaimana bersucinya diri sabitah itu dan maujudlah ayan karajiah itu yang tidak mengenal haus, lapar dan segala pun bentuk. Salah ya. Nah, itulah diri fitrah. Diri pemberian. Iya, iya. Dan itulah kodrat yang diciptakan dari sifat titipan fitrah. Inilah diri fitrah. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yeah. Tapi dia menitipkan anak. Inilah diri fitrah rahasia. Oh, iya, iya. Jadikanlah anak. Ya? Aku titipkan seorang anak. Jadi bagaimana cara meliharanya ya Allah? Kata orang tua kita. Iya. Harusnya mandikanlah dia dengan munajat. Ingatkan dia bersyariat. Jangan lupa pesankan kepada dia hakikat. Ya kan? Iya. Siapa nama anak ini? Inilah anak hidayatullah. Mandikan dengan karamatullah. Siramlah jasadnya dengan ka'batullah. Dan mandikan arah ke kiblatullah. Orang sekarang mandiin anaknya kemana? Arah keran. Bukan arah kiblat. Iya, benar. Keran air ke arah mana dia mandikan, arah situ. Tapi kalau diri fitrah itu mandi, kemanapun arah keran air, dia tetap ke arah kiblat. Oh, begitu ya. Itulah anak hidayatullah, mandiku karamatullah, menyiram ka'batullah, menghadap kiblatullah. Subhanallah. Nah, inilah yang 17 tadi. Diri fitrah tadi. Subhanallah. Jadi sampai ke mungkin adab kali Bu ya? Atau harusnya begitu kalau mandi sampai menghadap kiblat dari Rukun ya? hakikat. Oh, karena diri fitrah itu Bu ya? Sama kayak nikah. Iya. Akad nikah dengan rukun nikah beda. Rukun nikah diterangin dulu. Nggak boleh ngagetin bangun tidurnya. Nggak boleh melotot kalau minta duit. Itu rukun. Oh gitu. Iya. Orang sekarang berpikir akad. Iya ya. Ujung-ujungnya mahar. Kan gitu. Nah, Iya, sama seorang anak miara orang yang tidak tahu fungsi diri fitrah. Mandinya asalan. Karena ketidaktahuan atau bagaimana? Allahu alam. Kita tidak bisa. Padahal luar biasa sekali diri Allah ini ya, subhanallah. Sampai dia diberikan kesempatan selama 11 bulan itu, katakan dia terkena hadas di bulan Ramadan ini yang kesempatan untuk membersihkannya Bu ya. Iya. Inilah saatnya. Jadi kalau ada kalam-kalam saya dulu, kapan doa itu dikabulkan Allah Bu ya? Iya. Apa jawaban saya? Tepat pada waktunya. Iya, iya. Kapan ilmu itu jadi ya Bu ya? Inilah waktunya. Iya. Jadi bagi jamaah yang mempelajari di YouTube itu, Iya. sampai pada jemaah grup-grup semua, inilah saatnya kajian itu diwujudkan. Subhanallah. Ini bukan amalan paranormal, bukan alaman ulama syara, tapi ini adalah juz
amalan manusia. Amalan juz ama. Inilah juz ama. Subhanallah. Nah, gitu. Insyaallah ya. Jadi jangan kita berpikir Lailatul Qadar ke malam 27. Kasihan tuh kutub timur. Iya. Malamnya 6 bulan, siangnya 6 bulan. Insyaallah ya. Nah, coba lebih jelek lagi sekarang bakal lilin. Iya. Mau turun ini nurnya Al-Qur'an, nur wahyu ini kadarullah disambut pakai api. Bukan dengan kodrat yang disusikan. Malah sekarang parahnya ditembak lagi pakai apa namanya? Petasan. Nah, petasan. Yes, asal. Kenapa? Telah terjadi persaingan hakikat antara keruntuhan dengan yang mendirikan. Ini iblis. Laksana iblis ditipu, menipu orang Arab, mengatakan ada kerbau pendek dipotong sama juga kayak Muhammad motong kerbau. Rupanya babi. Oh, gitu ya, Bu. Nah, begitu juga. Besok malam tanggal 27 malamnya sudah bakar lilin. Iya. Apa bisa nur disambut oleh api? Bukankah Allah katakan kalau Muhammad itu datang semua api akan mati? Iya, benar. Dia pernah sampaikan. Nah, ini adalah ilmu akal. Dia nyalakan api. Dia pikir Lailatul Qadar bisa bunuh api. Gitu. Ini hakikat. Ini ibadah. Jangan diakal-akalin. Iya. Nah, tidak begitu memperingatkannya. Amalkan dirimu. Sucikan fitrah yang akan kamu takbirkan di sholat Id nanti. Iya. Ya. Bebas dari dosa-dosa yang besar. Syirik, munafik, bebaskan, musyrik. Mulai jelas nih, Bia, kaitan hikmah dari hakikat Ramadan ini. Dari awal Buya sampaikan. Lalu masuk ke hakikat 17 yang baru saja tadi Buya jabarkan. Ya, nah, ini tinggal nanti nih mungkin saya pribadi dan para jemaah dan pemirsa menunggu nih Buya nih kapan amalan 10 amal besar itu yang akan dijadikan sebagai pembersih dari 7 sifat dan 3 makom ini Buya. Hanya itu. Memang saya sudah di rekaman di tayangan lain sudah saya terangkan. Oh iya Buya. Nanti di bulan Ramadan akan saya bimbing terus. Tayangan YouTube Buya Pasaman Timur akan membimbing amalan 10 amal besar itu terus dan selalu menjabarkan setiap gerakannya. Subhanallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi umat tuh akan merasakan seperti apa sebenarnya Lailatul Qadar. Ya. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini adalah Ramadan awal. Amin. Bukan Ramadan akhir bagi orang yang berilmu. Amin. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmu, inilah akhir Ramadan. Ya. Nah, inilah yang dia takuti karena sudah tidak makan lagi ya. Nah, inilah awal dan waktu yang ditunggu-tunggu oleh orang yang berilmu. Insyaallah dengan daya upaya kita mensiar di YouTube Buya Pasaman Timur supaya lebih meningkatkan derajat umat. Yang penting motonya pastikan Tuhanmu Allah. Pastikan salatmu menghadap Allah. Pastikan dirimu mensucikan Allah dan pastikan zikirmu mengingat Allah. Insyaallah begitu kira-kira. Alhamdulillah ya. Subhanallah. Memang banyak ada katakanlah ada komentar maupun dari Surel yang menyatakan ya mungkin yang merasa terbantu adanya channel YouTube Buya Pasaman Timur ini dalam hal ibadahnya. Mungkin karena selama ini beliau-beliau ini baru mendapatkan semacam pencerahan yang memang sebenarnya arahnya ke ibadah. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang akan Buya laksanakan nanti dalam rangka membimbing seluruh umat dari jemaah maupun pada salik di Ramadan nanti dengan diturunkannya amal 10 amal besar itu menjadi terlaksana Buya. Mudah-mudahan insyaallah. Alhamdulillah kiranya waktu juga nih Buya. Insyaallah. Jadi di penghujung waktu ini
Seperti biasa Bu ya, saya ingin mendengarkan amanah dan Iya. nasihat dari Bu ya. Mohon petunjuk Bu ya. Insya Allah amanah saya kepada kita semua, para jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimanapun berada, para al-ustadz, para ulama aulia al-habib, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kita dengan mendirikan dan menyatakan kodratnya, bukan memperbanyak pengalaman tanpa kodrat. Insyaallah. Kasihan umat menjalankan perintah Allah tanpa ilmu. Saya yakin juga semua umat membutuhkan keselamatan kepada Allah. Maka kita berbagilah. Insya Allah mudah-mudahan tidak akan habis ilmu itu dibagi. Semakin dibagi, semakin banyak dan semakin besar dapatnya. Amin. Itulah insya Allah harapan saya juga kepada semua ulama al-habib, al-ustadz dan al-mukarram. Perhatikan lingkungan kita masing-masing dan jadikan mereka manusia yang beruntung di sisi Allah. Al-mu'minun insya Allah. Terima kasih Bu ya. Demikianlah tadi para pemirsa, baik jemaah yang masih setia menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah, yang pada kesempatan kali ini adalah dalam versi tayangan Mujakarah. Dari awal tadi sudah guru mursyid kita jelaskan mengenai hakikat 17 Ramadan yang selama ini kita kenal dengan turunnya Al-Quran. Dan ternyata setelah kita simak bersama-sama, turunnya Al-Quran ini hendaklah ditunggu dengan kodrat Allah yang sudah disucikan. Itulah kenapa di Ramadan ini dikatakan Ramadan ini dikatakan bulan suci. Baiklah, kiranya demikian hadirin sekalian yang masih menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Kiranya demikianlah yang bisa kami ketengahkan pada acara kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin. Akhiru kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.